Kisah dan fakta Rasul Petrus. Inilah fakta tentang Rasul Petrus yang mungkin belum kalian ketahui. Fakta pertama, nama aslinya adalah Simon anak Yohanes. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Simon, tetapi ketika beliau bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya, Yesus mengganti namanya menjadi Petrus atau Petra yang artinya batu karang. Yesus ingin agar Petrus menjadi batu karang dan menjadi fondasi bagi jemaat Kristen yang didirikan oleh Yesus sendiri. Sebab kata Yesus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Itulah sebabnya Petrus menjadi soko guru dan pemimpin para rasul sekaligus pemegang kunci. Fakta kedua, terlahir dari keluarga nelayan. Petrus lahir di sebuah kampung nelayan di sekitar Danau Galilea, yaitu Betsaida. Betsaida sendiri berasal dari kata Bet yang artinya rumah, dan Saida yang artinya nelayan. Namun pada masa Yesus berkarya, Petrus dan adiknya Andreas tinggal di Kapernaum, dekat Danau Galilea. Ketika Yesus melihat Simon dan saudaranya sedang menyebarkan jalannya, maka Yesus memanggil mereka seraya berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu Simon dan Andreas mengikutinya. Fakta ketiga, memiliki sifat ragu-ragu. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus berseru kepada Yesus, "Tuhan, apabila engkau benar-benar itu, maka suruhlah aku ke situ dengan berjalan di atas air." Jawab Yesus kepadanya, "Datanglah." Tetapi karena ragu-ragu terhadap Yesus, serta takut akan badai angin yang sangat kencang, sehingga Petrus hampir saja tenggelam. Petrus yang realistis. Petrus pernah bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami telah meninggalkan segalanya dan mengikuti Engkau, jadi apa yang akan kami peroleh?" Jawab Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Fakta kelima, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus telah mengatakan bahwa murid-muridnya akan tergoncang imannya. Karena ada tertulis, "Aku akan memukul gembala dan domba-domba akan tercerai-berai." Namun kata Petrus, "Biarpun semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan ternyata benar perkataan Yesus tersebut. Keesokan harinya sebelum Petrus mendengar ayam berkokok 2 kali, ternyata secara tidak sadar, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Fakta keenam, kematiannya ternyata telah diramalkan oleh Yesus sebelumnya. Yesus tahu bahwa begitu banyak penderitaan yang akan dialami Petrus dalam menggembalakan domba-dombanya. Dikisahkan bahwa Yesus pernah berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, wahai Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Itulah ramalan Yesus terhadap masa tua dan kematian Rasul Petrus. Fakta ketujuh. Petrus berhubungan baik dengan murid-murid Yesus termasuk Paulus. Hubungan Petrus dengan Paulus terbukti sangat baik, karena faktanya kedua surat Petrus yang ditulis bersama dengan Markus muridnya, ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Minor yang merupakan jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus dan Barnabas. Kedua surat Petrus kemungkinan besar ditulis untuk menguatkan iman jemaat di wilayah Asia Minor ketika Paulus masih dalam penjara. Itulah fakta-fakta tentang Rasul Petrus, pemimpin para rasul sekaligus fondasi yang kokoh bagi jemaat.